أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Sengsara ria, maka orang yang ria terhapus pahala amalan tersebut yang dimasuki ria di dalamnya. Orang yang beramal karena ria, ingin dipuji, ingin mendapat hadiah, lalu dia perlihatkan amalnya atau perbagus amalnya, maka terhapus pahala amalnya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun faakalahu fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan cara riya. Apa caranya? Menyebut-nyebut amal, menyakiti perasaan si penerima sedekah. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa inti pendalilannya dari ayat ini bahwa riya sengsaranya adalah menghapuskan pahala amal tersebut. Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum. Jangan hilangkan pahala sedekah kalian. Akibat riya, hilang pahala sedekahnya. Kemudian yang kedua, dari ayat ini juga kita ambil sengsara riya, yaitu orang yang riya dinyatakan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah berfirman, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Memang demikian. Kalau orang riya itu secara tidak langsung dia tidak mengimani pahala di sisi Allah. Dia ingin pahalanya instan, dia lihat langsung. Yaitu berupa pujian dari manusia atau hadiah dari manusia. Makanya disebut oleh Allah tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Maksudnya tidak beriman kepada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian yang ketiga, sengsaranya riya, yaitu dia tidak bisa mengembalikan apa yang sudah dia hilangkan dari pahala-pahala tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Orang yang riya pahalanya hilang dan dia tidak bisa usahakan pahala tersebut kembali lagi karena riyanya. Ini tiga sengsara riya dari ayat ini. Yang pertama tadi apa? Pahalanya terhapus. Yang kedua, tanda tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga, tidak bisa mengusahakan pahala itu kembali lagi kepada dirinya akibat riya
yang dia lakukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ. Yang artinya, maka perumpamaan orang ria seperti batu licin. Di atasnya ada tanah. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat. فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Bersih. Jadi tidak ada nilainya sama sekali. Meskipun terlihat capek, tertetes darah, keluar keringat banyak, ya, kemudian juga banyak uang keluar. Kalau ria, maka seperti batu licin yang tidak ada tanah di atasnya sama sekali. Tidak ada pahalanya sama sekali. Makanya saya berpesan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para ikhwah sekalian, ya, selalu raji'in niyah, selalu mengulang-ulang niat saat beramal, terutama amalan yang dilihat oleh manusia. Karena ria selalu terlihat oleh manusia. Baik itu memperlihatkan amalan yang seharusnya tersembunyi agar dipuji, atau memperbagus amalan yang memang terlihat agar dipuji. Ya, banyak itu. Sholat berjamaah, sholat azan, ya, imam, berjihad, bersedekah, menuntut ilmu. Banyak amalan-amalan yang terlihat. Mau tidak mau harus terlihat. Maka jaga selalu niat. Jangan sampai fatarakahu solda. Ia tinggalkan batu tersebut licin tanpa ada tanah pasir di atasnya. Kosong, meskipun capek, meskipun penuh dengan tenaga keluar, harta, tetesan keringat dan darah. Itu bukan urusan. Kalau seandainya ria, dan kalau seandainya ria ingin dipuji atau ingin dapat hadiah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian termasuk dari buruk atau sengsaranya ria yang keempat. Kita ambil dari surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan sholat dalam keadaan malas. Mereka riya di hadapan manusia. Sengsaranya riya membuat orang malas beribadah. Makanya Bapak Ibu, kapan kita sedang ibadahnya turun, sedang futur, maka koreksi segera niatnya. Jangan-jangan ria. Karena salah satu dampak ria adalah membuat malas ibadah. Nah, siapa yang tahu? Mengapa? Mengapa? Saya ulangi pertanyaannya. Mengapa ria dampaknya adalah membuat malas ibadah? Coba kembalikan kepada pengertiannya. Nampak? Karena poros ria adalah penglihatan manusia. Saat tidak dilihat, maka dia malas.
Itulah makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah." Salat paling berat atas orang munafik salat subuh dan salat isya. Mengapa? Karena dahulu tidak ada listrik, aliran listrik tidak ada. Apabila matahari terbenam, maka yang ada adalah gelap gulita, kecuali yang menyalakan lampu. Nah, pada saat itu tidak ada terlihat. Makanya berat bagi orang-orang munafik mengerjakan sholat subuh dan sholat isya. Ini pelajaran. Sengsaranya riya membuat malas ibadah. Kenapa? Karena riya fokusnya, porosnya, sumbernya pada penglihatan manusia. Kapan dilihat oleh manusia, dia semangat. Kapan tidak dilihat, tidak semangat. Hati-hati. Nih para ikhwah yang dirahmati. Yang sedang futur, terutama dalam amal ibadah, maka jangan-jangan kita sedang riya. Yang kelima, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengsaranya riya adalah amalannya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan terhapus, ini tertolak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna syurakai 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Yang artinya, aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan mensyirikanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tinggalkan maksudnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengsaranya riya membuat seseorang amalannya ditolak. Pelakunya ditolak, amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa? Yang keenam. Riya adalah penyebab terbesar ahli ibadah masuk neraka pertama kali sebelum yang lainnya. Riya adalah penyebab terbesar ahli ibadah masuk neraka pertama kali sebelum yang lainnya. Sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tadi, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang 3 orang yang mengerjakan amal-amal ibadah agung. Yang pertama berjihad, yang kedua menimba ilmu agama, membaca Al-Quran, yang ketiga bersedekah. Gara-gara riya, mereka adalah awwalun nas yuqda yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Gara-gara riya. Yang keenam. Yang ketujuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya sebutkan dulu poinnya. Yang ketujuh. Orang yang riya sengsaranya di hari kiamat adalah dia akan diminta untuk mencari pahala, kebaikan, ganjaran dari orang yang dia riai. Fa anna lahu dzalik. Maka dia tidak akan pernah mendapatkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza juziyan nasu bi a'malihim." Idza juzia, jika manusia diberikan pahala dengan amalan-amalan mereka, yuqalu lil mura'in, maka Allah akan
berkata kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladzi kuntum tura'una fih fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Pergi kalian, wahai orang-orang yang berbuat riya di dunia, kepada orang-orang yang kalian riyai. Maka apakah kalian mendapatkan dari mereka pahala sedikit pun? Apakah di sini bukan untuk dijawab, tetapi para ulama mengatakan su'alun takriri ma'nahu nafi. Dia adalah pertanyaan untuk menekan dan maknanya adalah peniadaan. Kalau kita ganti dengan tidak ada, tepat. Maka tidak akan pernah kalian dapatkan pahala sedikit pun dari orang yang kalian riyai. Jadi yang ketujuh, sengsaranya orang riya disuruh di hari kiamat meminta ganjaran kepada yang dia riyai. Baik karena ingin dapat pujian sanjungan atau karena ingin dapat hadiah. Dia disuruh minta. Apakah dia dapat pahala atau tidak? Tidak akan pernah dapat pahala sama sekali. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, buruknya riya adalah atau sengsaranya riya adalah Allah akan permalukan orang yang riya di hari kiamat di hadapan manusia seluruhnya. Bahwa dibongkar maksud kalbunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini beramal karena ingin dapat pujian sanjungan, dapat hadiah. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jundub radhiyallahu anhu, man yusammi'illahu bih wa man yura'illahu bih. Siapa yang memperdengarkan amalan, Allah akan perdengarkan amalannya. Siapa yang riya dalam amalan, Allah akan perlihatkan amalannya. Apa maksudnya? Lihat penjelasan dari para ulama, di antaranya oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kata beliau, yang dimaksud siapa yang riya, Allah akan perlihatkan amalannya. Maksudnya adalah bi an yafdahahu wa yudhhira ma kana yubtinuhu haitsu yudhhirullahu sariratah wa fasada niyyatihi amaman nas fid dunya aw fil akhirah. Subhanallah. Ini sengsara banget. Allah akan mempermalukan dia. Memperlihatkan apa yang tersembunyi di dalam kalbunya. Allah akan memperlihatkan rahasia kalbunya. Rusaknya niatnya di hadapan manusia. Baik ketika di dunia atau di akhirat. Makanya kalau kita bisa ringkas, salah satu sengsara riya, Allah akan bongkar niatnya. Bahkan kadang-kadang melalui falatati lisanih, kata orang Arab. Kadang-kadang dari apa? Celotehan lisannya. Seperti ada orang mengatakan, sebenarnya saya nggak mau cerita ini. Saya takut riya ini. Celotehannya akan dikeluar. Itu cara Allah membongkar rusaknya niat orang tersebut. Itu yang dimaksud, barang siapa yang riya, Allah akan perlihatkan dia. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, wa rubbama yakunul muradu anna Allah yashharu amalahu fid dunya wa yu'arrifuhu linnas thumma yu'akhidhuhu alaihi fil akhirah. Dan mungkin saja maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia populer di tengah manusia dengan amalnya. Orang-orang kenal dengan amalnya. Tapi nanti di akhirat Allah siksa dia. Nah, ini hati-hati Pak. Terutama popularitas di zaman sekarang. Ya. Ahli dermawan. Ahli baca Quran. Ahli ilmu.
Ya, hati-hati. Fallahu azza wa jalla la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhil karim wa man fa'ala dzalika waqa'a fi syirkil asghar. Allah azza wa jalla tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas karena wajahnya yang mulia, dan siapa yang mengerjakan riya maka dia berarti terperosok ke dalam syirik asghar. Ini adalah sengsara riya yang yang keberapa? Kedelapan, yaitu masuk ke dalam syirik asghar. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik asghar adalah dosa paling besar setelah syirik akbar. Mengalahkan berzina dengan ibu kandung, mengalahkan membunuh bapak kandung. Syirik asghar lebih besar daripada dosa-dosa besar. Syirik asghar adalah dosa paling besar setelah syirik akbar. Maka riya adalah syirik asghar. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Kemudian para sahabat menjawab, "Wa ma asyirkul asghar?" Apa itu syirik asghar? Riya. Riya adalah syirik asghar. Yang ke-9, sengsaranya riya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah apabila seseorang melakukan perbuatan riya, maka dia akan terus berpura-pura dan tidak akan pernah tenang, bahagia orang yang berpura-pura. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur." Yang artinya, seorang yang berpura-pura dengan yang bukan semestinya, dia bagaikan memakai dua pakaian palsu. Riya seperti itu. Dia adalah orang yang paling berpura-pura, dan setiap kepura-puraan adalah membuat seseorang sengsara karena dia akan mengkondisikan keadaannya bagaimana selalu dapat pujian, bagaimana selalu dapat sanjungan. Ini para ikhwah, hadis yang saya sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur." Hadis riwayat Bukhari. Orang yang berpura-pura dengan sesuatu yang tidak semestinya dia miliki, maka dia bagaikan pemakai dua pakaian palsu. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah terhadap riya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih menakutkan para umatnya terkena riya dibandingkan takutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya terhadap Dajjal. Padahal Dajjal adalah godaan fitnah yang sangat dahsyat bagi umat manusia. Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar minal masihid dajjal. Yang aku lebih takutkan dari kalian daripada al-masih ad-dajjal adalah syirik asghar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa syirkas sarair."
hati-hatilah oleh kalian syirik rahasia, yaitu riya.